Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah anime yang memiliki sisi menarik. Bukan hanya sekedar perpaduan plot cerita, namun sisi menarik pada tiap karakter, di mana semua tokoh pada anime ini tidak memiliki nama satupun. Tapi sebenarnya, mereka memiliki nama berupa kode bilangan. Jadi, kita akan panggil mereka sesuai dengan peran yang dimainkan. Sekedar info saja teman-teman, desain karakter pada anime ini dibuat oleh orang yang sama dengan yang mendesain karakter di series Danganronpa. Maka dari itu, beberapa bentuk karakter memang terbilang cukup ikonik. Anime ini berjudul Akudama Drive. So, let's go. Kisah berlatar pada sebuah era modern, di mana Jepang terbagi menjadi dua wilayah utama, yakni Kanto dan Kansai. Berbeda dengan Kanto yang katanya sangat maju dan damai, Kansai adalah sebuah wilayah dengan angka kriminalitas yang cukup tinggi. Ada sebuah julukan unik untuk para buronan hukuman mati di Kansai, yakni Akudama. Tokoh utama kita adalah seorang gadis yang berperan sebagai ordinary person, alias orang biasa. Namun, peran tokoh utama akan berubah ketika cerita sudah memasuki babak permulaan. Usai pulang bekerja, ordinary person bertemu dengan seorang pria yang berperan sebagai kurir. Dia nampak menjatuhkan sekeping uang 500 yen, namun tak memiliki niatan untuk mengambilnya kembali. Karena menurutnya, uang yang jatuh akan membawa kesialan. Karena terjerat sebuah masalah dengan pemilik kedai takoyaki, ordinary person diseret ke departemen kepolisian. Dia dijatuhi hukuman ringan, yang membuatnya berubah peran sebagai penipu, alias cheater. Ternyata, kurir merupakan seorang Akudama kelas S dengan kendaraan super canggih yang dapat bergelantungan layaknya Spider-Man. Bahkan motornya juga bisa menembakkan sinar laser dari mesin bagian depannya. Di lain tempat, seorang Akudama kelas S nampak tengah mengamuk dan menghancurkan lusinan robot kepolisian. Dia akan berperan sebagai petarung, alias brawler. Adapun seorang Akudama kelas S yang sangat ahli dalam masalah peretasan sistem. Laki-laki ini akan berperan sebagai hacker. Tak hanya itu, ada seorang Akudama kelas S yang memiliki latar belakang seorang psikopat. Dia adalah seorang dokter yang bahkan mampu menyambung tubuhnya sendiri. Wanita ini berperan sebagai dokter. Departemen kepolisian hendak melaksanakan acara besar, yakni eksekusi mati seorang Akudama kelas S di hadapan para masyarakat secara langsung. Keempat Akudama yang sudah saya sebutkan mendapatkan misi dari sosok misterius yang memberi mereka uang debit sebesar 100 juta yen, supaya mereka mau untuk menerobos departemen kepolisian, lalu menyelamatkan Akudama yang hendak dieksekusi tersebut. Dengan caranya masing-masing, keempat Akudama berhasil masuk ke dalam kantor. Kebetulan sekali, di sana juga ada cheater, yang kini tengah mengamankan seekor kucing hitam. Pada awalnya, keempat Akudama ini berniat untuk membunuh cheater. Akan tetapi, cheater mengaku bahwa dirinya juga merupakan Akudama, dan berperan sebagai penipu. Tiba-tiba, muncullah sebuah robot raksasa, yang diprogram langsung untuk membunuh para Akudama. Aksi pengejaran ini terus berlanjut, hingga mereka tiba ke penjara bawah tanah. Di sana, kita diperkenalkan dengan seorang Akudama kelas C. Dia berperan sebagai hoodlum, alias preman. Di saat yang bersamaan, dokter berhasil mengamankan target mereka. Akan tetapi, kurir malah terjebak ke sebuah reruntuhan yang membuat motornya tidak bisa bergerak. Cheater masih memiliki niatan untuk mengembalikan uang kurir. Maka dari itu, cheater mengalihkan perhatian si robot yang pada akhirnya malah membuka celah lebar supaya kurir dapat lolos sembari melancarkan serangan laser. Akudama yang mereka selamatkan adalah pembunuh berantai yang tergila-gila dengan warna merah. Dia akan berperan sebagai cutthroat. Ternyata, kucing hitam yang diamankan cheater dari tadi adalah Biang Kerok yang mengirimi mereka sejumlah uang tunai. Tak hanya itu, kucing hitam juga memasangkan kalung peledak supaya tidak ada Akudama yang kabur dari cengkramannya. Dia berniat untuk memberikan misi kedua kepada 7 Akudama yang ada di sana dengan bayaran senilai 1 miliar yen. Tentunya tidak ada seorang dari mereka yang mau menolak, toh mereka juga akan diledakkan jika kabur. Misi yang diberikan oleh kucing hitam merupakan rencana pencurian sebuah berangkas yang hendak dikirim ke wilayah Kanto. Berangkas tersebut ditaruh dalam sebuah kereta bernama Shinkansen. Stasiun kereta yang akan mereka tuju berada pada sebuah tempat yang berlokasi tepat di antara wilayah Kanto dan Kansai. Pada dasarnya, stasiun yang mereka tuju merupakan tempat suci yang memiliki tingkat keamanan super ketat. Namun, hal ini malah membuat beberapa dari mereka tambah bersemangat. Tanpa berlama-lama, Brawler segera memboikot sebuah angkutan umum. Karena tak bisa membawanya, hacker yang akan bertindak sebagai jurumudi. Hoodlum memiliki sifat nyentrik yang sangat mencolok. Hal ini membuat Brawler akrab dengannya. Dan lambat laun, mereka menjadi sepasang sahabat. Kegilaan cutthroat dengan warna merah malah membuatnya menekan tombol darurat. Akibatnya, angkutan yang mereka tumpangi malah karam pada sebuah hotel bintang 7. Di sana, mereka bertemu dengan kedua Algojo dari sebuah badan bernama Dewan Eksekusi. Kedua Algojo ini akan memiliki perannya masing-masing. Algojo pria akan berperan sebagai master, sedangkan Algojo wanita akan berperan sebagai apprentice. Hacker lebih memilih untuk kabur bersama dengan kucing hitam, sedangkan yang lain terpaksa untuk melawan kedua Algojo. Apprentice mendeteksi bahwa cheater bukanlah seorang Akudama, tapi Hoodlum meyakinkan bahwa dia adalah seorang penipu yang bahkan sanggup memanipulasi data kepolisian. Nampak jelas terlihat jika kedua Algojo ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Beruntung, kurir berhasil membuka pintu pelarian supaya mereka bisa kabur dari sana.
Gerbang dalam stasiun bisa terbuka dengan dua tombol yang hanya bisa ditekan dari dua sisi yang berbeda. Maka dari itu, mereka akan bergerak secara terpisah. Cheater, cutthroat, dan hacker berada dalam satu regu. Brawler, dokter, dan hoodlum juga berada dalam satu regu. Sedangkan kurir akan bergerak lurus bersama dan kucing hitam. Dengan keahlian dan kemampuan masing-masing, mereka berhasil melewati sistem keamanan, sekaligus memasuki elevator yang akan mengantarkan mereka ke Shinkansen. Dengan sedikit mengakali sistem keamanan, Cheater berhasil menerobos, sembari membukakan gerbong agar yang lain bisa masuk. Waktu yang mereka miliki tersisa 5 menit, sebelum Shinkansen memasuki sebuah wilayah yang bernama zona karantina mutlak, yakni sebuah tempat di mana tidak ada satupun kehidupan di sana. Tak disangka, mereka dipertemukan dengan kedua Algojo tempo hari, yang masih bersikeras untuk melawan para Akudama. Beberapa orang akan menahannya, sedangkan Cheater, hacker, dan kucing hitam akan terus maju guna mencuri berangkas di gerbong paling depan. Sangat disayangkan, Shinkansen telah memasuki zona karantina, dan tak lama lagi, mereka akan memasuki sebuah wilayah di mana makhluk hidup akan segera lenyap. Wilayah tersebut bernama zona dekontaminasi. Hacker masih berusaha keras untuk meretas pertahanan terakhir Shinkansen. Di samping itu, para Akudama yang lain sudah berhasil mengalahkan kedua Algojo, sekaligus memutus gerbong yang ditumpangi para Algojo. Hacker telah berhasil meretas sistem keamanan terakhir. Tak disangka, kucing hitam malah lenyap, meninggalkan sebuah kunci yang Cheater gunakan untuk membuka berangkas tersebut. Ternyata, di dalam berangkas tersebut terdapat dua anak kecil, yang laki-laki berperan sebagai brother, dan yang perempuan berperan sebagai sister. Tak diduga, hacker meretas kalung peledak yang ia pakai, karena dia berniat untuk meneruskan perjalanannya menuju Kanto. Sebelum berpisah, hacker memberikan hadiah kepada Cheater, yang katanya sangat dia inginkan. Hadiah yang diberikan berupa drone kecil super canggih, yang Cheater sendiri tidak tahu cara mengoperasikannya. Pada dasarnya, kucing hitam adalah robot yang dikendalikan langsung oleh brother, dan kini dia hendak memberikan misi ketiga kepada para Akudama. Pada misi kali ini, para Akudama hanya perlu mengantarkan brother dan sister ke sebuah tempat di Kansai yang bernama Expo Park. Di lain tempat, kita diperkenalkan dengan pimpinan tertinggi Dewan Eksekusi. Dia akan berperan sebagai bos. Ternyata, seluruh wilayah Kansai diatur oleh sebuah sistem, yang bisa dilihat bahwa mereka juga memiliki kesadaran dan pikiran sendiri. Lantas, siapakah mereka? Tak lama kemudian, bos pergi ke sebuah rumah sakit untuk memberikan perintah kepada master dan apprentice agar mereka mundur pada misi kali ini. Sebab, mereka sudah mencoreng nama baik Dewan Eksekusi karena tak bisa membunuh para Akudama. Sebelum melanjutkan misi ketiga, Cheater dan rekan lainnya beristirahat sejenak pada sebuah reruntuhan. Cheater sendiri masih bersikeras untuk mengembalikan uang yang kurir jatuhkan. Tentunya, kurir masih menolaknya. Di samping itu, bos memberikan perintah kepada semua Algojo agar mereka segera melakukan perburuan kepada 7 Akudama yang mencuri isi berangkas Shinkansen. Tak disangka, Master sudah sampai di tempat Cheater dan yang lain, mengabaikan perintah terakhir dari atasannya. Pertarungan ini berlangsung cukup lama, tapi intinya, Brawler menyuruh yang lain untuk segera pergi ke Expo Park, menyisakan dia yang bertarung mati-matian dengan Master. Hingga pada akhirnya, mereka pun tewas. Di saat yang bersamaan, Apprentice datang untuk menyelamatkan rekannya, tapi itu sia-sia. Ternyata, Hoodlum juga berada di sana, menangisi kepergian sahabat sejatinya, sembari melancarkan serangan yang membuat Apprentice tak sadarkan diri. Di sisi lain, rombongan pengantar dua bersaudara telah sampai di pintu masuk Expo Park. Tak lama setelah itu, Hoodlum datang untuk menyusul mereka. Kemudian, kita dibawa ke masa lalu brother dan sister. Pada dasarnya, mereka adalah homunculus, atau manusia buatan, yang bisa dibilang sempurna, karena tidak bisa merasakan lapar dan memiliki kemampuan regenerasi tinggi. Mereka berdua adalah sebuah mahakarya yang akan diserahkan ke wilayah Kanto. Akan tapi, brother dan sister malah berniat untuk kabur dengan menggunakan sebuah roket yang ada di sana. Alih-alih mau kabur, rombongan ini malah kedapatan seorang pengkhianat di antara mereka. Dia tidak lain adalah dokter, yang kini bekerja sama dan petinggi para Algojo demi menghilangkan harga buronannya. Niat hati ingin kabur ke bulan, brother malah kedapatan sebuah fakta, bahwa bulan telah hancur akibat perang besar di masa lalu. Pertarungan pun terjadi antara Akudama yang tersisa melawan puluhan pasukan Algojo. Tak berhenti sampai di situ, brother memaksa sister dan Cheater untuk segera masuk ke dalam roket, lalu menyalakannya. Bukannya untuk pergi ke bulan, melainkan pergi ke suatu tempat yang aman. Di samping itu, brother berhasil diamankan oleh Dewan Eksekusi, dan mereka pun mundur. Beberapa waktu kemudian, Cheater dan sister menemukan tempat persembunyian baru, sebuah kesedihan yang mendalam, di mana sister tak dapat bertemu lagi dengan kakaknya. Cheater memutuskan untuk memangkas rambutnya, agar dia bisa bergerak tanpa ketahuan. Tiba-tiba, datanglah ketiga berandalan, yang berniat menjual mereka ke rumah bordil. Tak disangka, Cheater malah berhasil membunuh dua dari mereka, sedangkan satu yang terakhir berhasil disingkirkan berkat bantuan dari kurir, yang kebetulan berada di sana. Cheater meminta bantuan terakhir kepada kurir, agar dia bisa mempertemukan sister bersama dengan saudaranya. Sebagai jaminan, Cheater akan memberikan semua uang yang ada di rekeningnya. Kurir menerima permintaan tersebut, dan mereka pun segera menuju ke lokasi brother ditahan.
Di samping itu, Dokter dan Hoodlum malah terlihat habis ngebor ceria. Namun pada dasarnya, Hoodlum hanya dipaksa untuk menuruti perintah dokter, agar dia turut membantu dalam misi perebutan si dua bersaudara. Penduduk Kansai dilanda keputusasaan, karena Cutthroat sudah mulai berkeliaran dan membunuh warga sipil secara random. Ditambah lagi, dengan akudama lain yang masih berkeliaran. Penduduk Kansai yang chaos malah balik mendemo kantor kepolisian. Bos menyarankan agar pimpinan polisi segera mengumumkan bahwa siapapun yang berbuat kerusuhan akan dianggap sebagai akudama. Di lain tempat, Chiter telah sampai di kantor Dewan Eksekusi, sebuah tempat di mana Brother ditahan. Tak disangka, mereka bertemu dengan Cutthroat, yang kini telah membunuh semua Algojo di sana. Chiter akan berhadapan dengan Cutthroat, sedangkan kurir akan mengantarkan Sister ke tempat Brother. Aksi kejar-kejaran Chiter berakhir dengan kematian Cutthroat, yang tewas akibat serangan tusukan dari Chiter. Ternyata, kurir berubah pikiran dan berniat untuk membawa Chiter pergi bersamanya. Sangat disayangkan, Brother sudah dibawa pergi ke stasiun dan menggunakan sebuah helikopter. Tak tinggal diam, kurir segera mengejarnya. Meskipun sempat terhalang oleh para penduduk, mereka bisa lolos dengan mudah karena Departemen Kepolisian sudah menetapkan untuk membuat para demonstran menjadi akudama. Alhasil, para Algojo membasmi para demonstran, menyisakan warga sipil yang tidak ikut demo. Dua orang yang mengantarkan Brother ke Shinkansen adalah apprentice, bersama dengan karakter baru yang berperan sebagai junior. Saat Brother sudah masuk ke dalam berangkas, Chiter telah sampai untuk merebut Brother kembali. Tak hanya mereka, Dokter dan Hoodlum juga telah sampai di sana. Sempat terjadi aksi sandra-menyandra di tempat ini, namun seketika, mereka dihebohkan dengan kedatangan warga sipil yang berniat untuk menaiki Shinkansen untuk pergi ke Kanto. Kericuan ini membuka celah besar supaya Hoodlum bisa membunuh Dokter, tapi dia juga tewas akibat serangan yang dilancarkan Dokter sebelum kematiannya. Sadar akan hal ini, Chiter dan dua rekannya juga mengikuti para warga untuk naik ke Shinkansen. Beberapa waktu kemudian, Junior dibawa ke rumah sakit, ditemani oleh rekannya Apprentice. Saat masuk ke zona dekontaminasi, Chiter dan kurir sempat kehilangan kesadaran. Mereka terjebak pada sebuah realitas bernama Butterfly Dream. Namun pada akhirnya, mereka berhasil kembali berkat bantuan dari hacker yang kini telah kehilangan wujud fisik. Ternyata, Kanto bukanlah sebuah wilayah, melainkan sebuah drive yang menyimpan wujud fisik dan kesadaran manusia. Hacker telah kehilangan fisik, tapi dia masih punya kesadaran. Fakta ini menjelaskan sebuah pertanyaan tentang sosok hologram yang berbicara dengan bos tempo hari. Dia adalah Kanto. Di samping itu, Kanto menggunakan Brother dan Sister sebagai jantungnya untuk menciptakan suatu dunia buatan di mana manusia bisa hidup dengan damai. Tentunya, Chiter tidak terima jika dua bersaudara ini dijadikan tumbal. Meski sudah mencoba berkali-kali, Chiter masih tidak bisa menggapai tangan mereka berdua. Hacker menyerahkan kesadarannya kepada Kanto agar dia bisa menyelamatkan Brother dan Sister dari dalam. Dua bersaudara berhasil diselamatkan. Hacker mengerahkan kesadaran terakhirnya untuk memberikan suatu titik koordinat yang berlokasi di luar teritori Kansai dan Kanto. Wilayah ini bernama Shikoku. Chiter dan yang lain bergegas pergi ke lokasi tersebut dengan menggunakan Shinkansen. Sangat disayangkan, kereta tersebut malah diledakkan oleh para Algojo dari Dewan Eksekusi. Meski menerima luka yang cukup parah, Brother dan Sister masih bisa memulihkan diri. Namun tidak dengan Chiter yang kehilangan satu kakinya, ditambah dengan kurir yang juga kehilangan lengan kiri. Mereka dilanda keputusasaan, tapi Chiter bertekad untuk membawa dua bersaudara ke Shikoku lewat permintaan terakhir yang ia berikan kepada kurir. Chiter memberikan uang koin 500 yen pembawa sial sebagai ongkos agar kurir mau mengantar mereka berdua. Sembari mengalihkan perhatian, Chiter menyerahkan diri kepada para Algojo, seraya mengucapkan kebohongan terakhir bahwa dia adalah orang biasa. Para Algojo percaya bahwa dia adalah Chiter yang sesungguhnya. Lantas, mereka pun membunuh Chiter. Tak disangka, hacker melakukan peretasan terakhir dengan menyiarkan kematian Chiter yang akan dianggap sebagai orang biasa ke hadapan masyarakat secara langsung. Kurir mendapatkan gangguan dari para Algojo. Tak lama kemudian, warga sipil menyatukan kekuatan untuk melawan para dewan eksekusi. Bos menyuruh kepala departemen untuk menetapkan para demonstran sebagai akudama sekali lagi, tapi kepala departemen malah bunuh diri. Melihat ada kesempatan besar, kurir balik menghancurkan kantor polisi dengan motor andalannya, sembari membawa dua bersaudara untuk kabur dari sana. Kurir tidak bisa membawa mereka terlalu jauh, karena motornya sudah mencapai overheat. Terakhir, kurir memberikan sebuah kado perpisahan, berupa koin 500 yen pembawa sial, dan mereka pun berpisah. Dewan Eksekusi masih belum menyerah. Mereka masih bertekad untuk merebut dua bersaudara dengan mengerahkan ketiga armada tempur. Kurir berhasil menghancurkan kedua armada tempur, lalu menghancurkan armada terakhir dengan menggunakan laser yang ia pusatkan dengan tangan besinya. Tak lama setelah itu, kurir pun tewas. Akhirnya, Brother dan Sister telah keluar dari wilayah Kansai. Ketika hendak sampai di Shikoku, anime pun berakhir. Tamat. Tidak ada yang tahu apakah serial ini memiliki edisi lanjutan. Soalnya, serial yang satu ini merupakan karya anime original. Ada satu detail penting yang ingin saya tekankan. Masih ada satu akudama kelas S yang sepanjang anime tidak ditampilkan. Dia adalah sniper. Bisa jadi, detail kecil ini merupakan pertanda bahwa Akudama Drive masih memiliki seri lanjutan.
yang mana Sniper akan menemani dua bersaudara dalam perjalanannya ke Shikoku. Saat menonton Akudama Drive, kita mungkin juga dapat mengingat sebuah anime dengan konsep yang hampir mirip, yakni Akame ga Kill, di mana seri tersebut mengangkat konsep tentang sebuah perlawanan para pembelot kepada para pemerintah yang berwenang. Tak hanya itu, sebagian besar karakter pada kedua anime ini juga tewas, menyisakan satu tokoh penting untuk membangun kembali jalan cerita utama. Itu saja, jika ada kesalahan tolong koreksi di kolom komentar. Keiko, watashi wa ari to mata aimashou.